Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Loisa Yasmin Imanuela Barudepari dengan nomor pokok mahasiswa 22120111333. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis gugatan lain-lain dalam perkara pilot berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1200-PDT-Sus-Pilot-2023. Yang pertama yaitu adanya kronologi perkara pilot. Pada tanggal 16 Juli 2021, PT Kasih Industri Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan swasta yang berkedudukan di Jakarta Pusat dinyatakan pilot berdasarkan putusan pilot Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 80/PDT-Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat. Sebelum dinyatakan pilot, PT Kasih Industri Indonesia terlebih dahulu telah dinyatakan PKPU sementara selama 45 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 80/PDT-Sus-Pilot/2021/PN Niaga Jakarta Pusat untuk memberikan kesempatan bagi PT Kasih Industri Indonesia dalam merestrukturisasi utangnya dan mencari solusi agar operasional perusahaan tetap berjalan. Selain itu, PKPU sementara ini juga diharapkan dapat memberikan waktu bagi PT Kasih Industri Indonesia untuk merundingkan kesepakatan dengan para kreditor. Namun, pada saat rapat pencocokan piutang, PT Kasih Industri Indonesia tidak menawarkan perdamaian kepada para kreditor dan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT Kasih Industri Indonesia tidak diterima. Hal tersebut kemudian membuat Pengadilan Niaga kembali mengeluarkan putusan yang lebih tegas, yaitu dengan menyatakan bahwa PT Kasih Industri Indonesia dinyatakan pilot. Dengan adanya keputusan ini, maka semua aset perusahaan PT Kasih Industri Indonesia menjadi bagian dari harta pilot yang harus dikelola oleh kurator. Setelah dinyatakan pilot pada tanggal 28 Juli 2021, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali lagi mengeluarkan putusan pemberhentian kurator lama dan pengangkatan kurator baru dengan nomor 80/PDT-Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat. Adapun tugas utama dari tim kurator adalah melakukan inventarisasi aset, menjual aset-aset yang masih ada, dan melunasi utang kepada kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah proses kepailitan tersebut, muncul masalah baru. Pada tanggal 29 Juli 2021, PT Sarolangu Prima Koal mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap tim kurator PT Kasih Industri Indonesia, PT Kasih Industri Indonesia dalam pilot, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, IR Tony Agus Mulyantono, dan CV Akbar. Hal ini dikarenakan PT Sarolangu Prima Koal merasa telah dirugikan karena haknya atas dana penjualan batu bara sebesar 19.995.649.128 rupiah yang berada di rekening konsorsium atas nama PT Kasih Industri Indonesia di Bank Syariah Indonesia tidak kunjung diterimanya. Dana sebesar Rp19.995.649.128 ini merupakan dana hasil penjualan batu bara berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara PT Kasih Industri Indonesia dengan PT Sarolangu Prima Koal yang tertuang dalam perjanjian pembentukan konsorsium tanggal 20 November 2017. Dikarenakan PT Kasih Industri Indonesia dinyatakan pilot berdasarkan putusan nomor 80/PDT-Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, maka tim kurator PT Kasih Industri Indonesia telah melakukan pemblokiran terhadap rekening konsorsium tersebut dan dananya telah dimasukkan sebagai bagian budal pilot. Hal tersebut kemudian membuat PT Sarolangun Prima Koal mengirimkan surat keberatan kepada tim kurator PT Kasih Industri Indonesia untuk meminta agar dana yang seharusnya menjadi hak mereka tidak dimasukkan sebagai harta pilot. Namun, keberatan dan permohonan yang diajukan oleh PT Sarolangun Prima Koal tidak mendapatkan tanggapan serius oleh pihak tim kurator PT Kasih Industri Indonesia, sehingga membuat PT Sarolangun Prima Koal menempuh upaya gugatan lain-lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Selanjutnya yaitu adanya alasan mengajukan permohonan dan gugatan atau upaya hukumnya. Alasan pemohon mengajukan permohonan dan gugatan atau upaya hukumnya adalah untuk membela hak-hak
hukum yang dimilikinya selaku pihak ketiga yang berkepentingan dengan mengajukan gugatan lain-lain. Gugatan ini diajukan dikarenakan pemohon merasa dirugikan karena haknya atas dana penjualan batu bara sebesar Rp19.995.649.128 yang berada di rekening konsorsium atas nama PT Kasih Industri Indonesia di Bank Syariah Indonesia telah menjadi bagian budal pilot dari PT Kasih Industri Indonesia. Sebelum mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung, pemohon yang dalam kasus ini adalah PT Sarolangun Primakoal telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun permohonan tersebut ditolak atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun dasar hukum dari tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh PT Soralangun Primakoal yang terdiri dari pasal 3 ayat 1, junto penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, pasal 299 Undang-Undang Kepailitan, pasal 195 ayat 6 HIR, pasal 206 ayat 6 RBG, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 46K/PDT/2007 tanggal 16 Mei 2007. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dasar hukum tersebut memperbolehkan pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap harta miliknya yang termasuk dalam budel pilot dengan mengajukan permohonan terhadap kurator melalui Pengadilan Niaga. Selanjutnya yaitu alasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung menolak permohonan. Permohonan gugatan lain-lain yang diajukan oleh PT Soralangun Primakoal tidak ada satupun yang dikabulkan baik di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun di Pengadilan Tingkat Kasasi. Alasan mengapa Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dikarenakan PT Soralangun Primakoal tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatannya tersebut tidak beralasan hukum. Sebelumnya tergugat dua dalam putusan tersebut yaitu PT Kasih Industri Indonesia telah dinyatakan valid pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 80/PDT-Strip-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2021. Dengan dinyatakannya PT Kasih Industri Indonesia pilot, maka seluruh harta kekayaan milik PT Kasih Industri Indonesia yang didapatkan pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepilotan akan menjadi bagian dari harta pilot yang dikelola oleh kurator sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1, pasal 21, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Harta kekayaan tersebut termasuk rekening konsorsium atas nama PT Kasih Industri Indonesia di Bank Syariah Indonesia. Selain itu, PT Soralangun Primakoal tidak dapat membuktikan kerugian yang dideritanya akibat tindakan dari tim kurator PT Kasih Industri Indonesia dan PT Kasih Industri Indonesia itu sendiri. Gugatan yang diajukan oleh PT Soralangun Primakoal juga dianggap kabur karena penggugat tidak dapat menjelaskan dengan jelas kesalahan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia yang dianggap merugikan. Terlepas dari itu, penggugat atau PT Soralangun Primakoal tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dimana mengharuskan pendaftaran tagihan kepada kurator seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun berdasarkan bukti yang ada dan diverifikasi bersama debitur pilot atau PT Kasih Industri Indonesia bahwa hingga batas akhir pengajuan tagihan, PT Soralangun Primakoal tidak mendaftarkan tagihan tersebut sebagai kreditor kepada tim kurator PT Kasih Industri Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah akibat hukum pemutusan terhadap debitor, kreditor, dan pihak ketiga. Akibat hukum putusan Mahkamah Agung nomor 1026K/PDT-Sus-Pilot-2023 terhadap kreditor sekaligus pihak ketiga dalam putusan ini adalah menghukum PT Soralangun Primakoal membayar biaya perkara sejumlah Rp5 juta akibat dari ditolaknya gugatan yang diajukannya. Selain itu, PT Soralangun Primakoal juga kehilangan harta yang dimilikinya dalam rekening konsorsium atas nama PT Kasih Industri Indonesia di Bank Syariah Indonesia akibat dari PT Soralangun Primakoal tidak mendaftarkan tagihan tersebut sebagai kreditor kepada tim kurator PT Kasih Industri Indonesia. Hal ini dikarenakan setelah debitor dinyatakan pilot, maka seluruh harta yang dimilikinya akan diurus oleh kurator yang diangkat pada putusan Pengadilan Niaga. Adapun akibat hukum dari putusan ini terhadap debitor atau PT Kasih Industri Indonesia adalah membuatnya tetap kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang kini berada di bawah pengawasan kurator akibat PT Kasih Industri Indonesia telah dinyatakan pilot sebelumnya pada putusan nomor 80/PDT-Sus PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat. Sekian materi terkait analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1026K/PDT-Sus-Pilot-2023 yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.